Shalom, dimanapun Anda berada, Paulus Rahel Ministry menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Dan kali ini saya akan membahas satu topik, ingin cepat kaya. Nah, siapa sih yang pengen jadi orang miskin? Gak ada yang pengen. Tapi siapa sih yang mau jadi orang kaya? Pasti semua angkat tangan, saya ingin jadi orang kaya. Ya, kaya berbicara bukan hanya materi, kaya hati, kaya kasih sayang, dan sebagainya. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab orang memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, Amsal 28 ayat 20. Amsal 28 ayat 20, demikian firman Tuhan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, bolehkah orang Kristen menjadi kaya? Dari mana ia mendapatkan kekayaannya? Dan kekayaannya digunakan untuk apa? Di situasi sulit seperti ini, dengan harga yang melambung tinggi dan keuangan yang semakin sulit, kebutuhan hidup semakin meningkat, harga-harga melambung tinggi, membuat orang berusaha kerja keras untuk mendapat uang dan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, ada yang memenuhi kehidupan dengan cara yang lurus, tapi ada yang mengambil jalan pintas. Nah, saya akan bahas tentang penyebab kaya mendadak. Ya, dalam istilah keluarga kami ada rezeki kagetan. Karena rezeki itu membuat kamu kaget dan terkagum-kagum. Nah, belum lama ini ya di medsos terjadi kehebohan yang luar biasa karena banyak petani di Tuban menjadi orang kaya baru, OKB. Karena apa? Tanahnya ditebus oleh Pertamina. Bahkan yang paling besar dia mendapat duit 25 miliar. Tapi karena kaget dan nggak tahu harus bagaimana, mereka berbondong-bondong beli mobil mewah. Akhirnya mobilnya pada ledes. Karena biasa nyangkul lalu pakai mobil mewah. Akhirnya masuk bengkel. Dan singkat cerita, setelah kekayaan yang melimpah, akhirnya mereka menjadi miskin. Karena nggak dapat mengelola keuangan dengan baik. Lalu, ya tahun 2009 dihebohkan dengan sebuah peristiwa ponari dukun cilik. Ya, bagaimana ketika hujan deras dia main becek-becek, tiba-tiba dia nemu batu yang agak aneh. Dia ambil batu itu, dia pulang taruh di meja. Neneknya lihat, ini batu apa sih, dibuang. Anehnya besoknya batu itu kembali ada di meja, balik sendiri. Lalu ponari ngimpi lah apalah, katanya suruh minumin orang pakai air rendaman batu maka akan sembuh. Singkat cerita, akhirnya ponari menjadi orang kaya. Orang kaya. Belum lama ini ponari diwawancarai oleh berbagai media, ya. Jadi aset kekayaannya itu dia beli apa? Dia beli rumah, dia beli sawah dan sebagainya. Kaya mendadak, ya. Lalu ada banyak orang kaya mendadak dengan cara money game. Ya, dengan cara money game. Pencucian uang. Ya. Semua, nah ada satu, saya nonton ada seorang seorang anak muda ya yang namanya Ika. Dia adalah seorang yang kaya, Gracie Rich, orang kaya. Dengan pongahnya dia bilang, saya enak udah kaya. Tuhan aja nggak sanggup memiskinkan saya. Karena apa? Ketika saya mau dimiskinkan Tuhan, saya beramal dan sebagainya. Akhirnya saya nggak tambah miskin, tambah banyak lagi hartanya. Lalu Tuhan mau hajar saya, mau miskinkan saya. Ya, saya beramal lagi.
Nah, hati-hati dalam percakapan, akhirnya benar-benar dimiskinkan, dia masuk penjara 20 tahun dan hartanya disita negara, benar-benar dimiskinkan. Dulu dia orang susah, dibully karena kemiskinannya, lalu dia punya goal setting, ya umur 25 tahun aku harus menjadi Gracie Rich, dan ternyata itu jadi kenyataan tapi sombong. Ya, lalu orang dapat kaya dari mana? Melibatkan kuasa kegelapan. Kalau di dunia medsos saya lihat, dalam 2 jam Anda bisa kaya. Ya, dengan membeli alat ini Anda bisa kaya dalam tempo 2 jam. Uang uang miliaran akan masuk ke rekening saudara. Ya, dengan membeli alat ini. Jadi dia masuk ritual pesugihan. Ya, kekayaan dengan cara yang nggak halal, lalu ada babi ngepet, ada tuyul dan sebagainya. Lalu ada kekayaan yang didapat dari mendapat warisan. Dan yang terakhir, kekayaan yang halal adalah kerja keras dan kerja cantik. Nah, ketika kita kerja keras dan kerja cantik dan melibatkan Tuhan, Tuhan pasti berkatin kita. Ya, jadi kita ingin kaya itu nggak ada salahnya, tapi bekerja keras, bekerja cantik, jujur, ya, punya integritas, ulet, nggak pernah menyerah. Pasti Kolonel Sanders 75 tahun, dia menjadi orang kaya yang luar biasa ketika pensiun. Nggak pernah menyerah, keliling dia tawarin resep. Dan akhirnya seluruh dunia kenal KFC, Kentucky Fried Chicken. Karena apa? Ulet, kerja keras. Ya, lalu jamu Nyonya Menir, jamu Mencos, ayam Mbok Brek, ya, apapun juga, semua itu cikal bakalnya mereka kerja keras. Jadi hari ini ingin kaya nggak salah, tapi kerja keras, kerja cantik, libatkan Tuhan, jujur, ya, punya planning, organizing, controlling, actuating, ya, semua bisa dicapai dengan baik. Amin. Tuhan, kami menyerahkan setiap pemirsa dimanapun mereka berada. Kalau hari ini mereka mengalami kesulitan, kami percaya Tuhan bisa angkat, Tuhan berikan hikmat, berikan ide kreatif yang bisa mendapatkan uang dengan cara yang halal. Karena kami percaya Tuhan akan berkati setiap anak cucu Abraham yang berharap kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.